Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Media Pembelajaran Berbasis E-Learning secara Interaktif di Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Adapun tugas dan fungsi saya di unit kerja saya di Universitas Negeri Makassar, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 dikatakan bahwa dosen itu merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama itu mentransformasikan, kemudian mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kewajiban dan fungsi dosen di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2019 ada 3. Yang pertama itu adalah melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan penilaian dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan. Isu yang saya angkat di unit kerja saya itu ada 3. Yang pertama itu adalah rendahnya kemampuan bahasa Inggris para mahasiswa yang berada di kelas International Class Program atau kelas ICP di jurusan Fisika di tahun 2022. Yang kedua itu adalah pembelajaran berbasis learning yang masih kurang interaktif di jurusan Fisika di tahun 2022. Yang ketiga adalah sistem absensi yang digunakan oleh para mahasiswa yang biasa diakses secara online masih biasa terjadi overload sistem di Universitas Negeri Makassar di tahun 2022. Dari ketiga isu yang saya angkat tadi, saya untuk mendapatkan isu prioritas itu melakukan penapisan dengan metode USG, di mana untuk yang pertama rendahnya kemampuan bahasa Inggris para mahasiswa yang berada di kelas International Class Program atau kelas ICP di jurusan Fisika di tahun 2022, tingkat urgensinya itu 3, kemudian seriousness 4, growth-nya 3, dan totalnya itu ada 10. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis e-learning yang masih kurang interaktif di jurusan Fisika di tahun 2022, di mana poin urgensinya itu 4, seriousness-nya 5, kemudian growth-nya 4, total poinnya itu ada 13. Kemudian yang ketiga, sistem absensi yang digunakan oleh para mahasiswa yang diakses secara online masih biasa terjadi overload sistem di Universitas Negeri Makassar di tahun 2022, di mana poinnya untuk urgensinya itu ada 4, poin seriousness-nya 4, kemudian growth-nya ada 3, total poinnya itu ada 11. Jadi prioritas di sini adalah yang mendapatkan skor paling tinggi adalah pembelajaran berbasis learning yang masih kurang interaktif di jurusan Fisika di tahun 2022 dengan 13 poin. Dari isu prioritas tadi, saya melakukan fishbone diagram, penapisan fishbone diagram untuk menentukan masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran berbasis learning yang kurang interaktif di jurusan Fisika di tahun 2022. Di mana yang pertama dari segi mensnya, bahwa kurang kompetensi dan rendahnya motivasi yang dimiliki oleh para dosen di jurusan Fisika di tahun 2022. Kemudian dari segi mesinnya, di mana kapasitas laptop atau PC yang tidak memadai yang biasa digunakan oleh para dosen di jurusan Fisika. Kemudian yang ketiga, dari segi materialnya, beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis e-learning itu masih bersifat prabayar. Kemudian dari segi environment-nya atau lingkungan, itu lingkungan kerja belum mendukung sepenuhnya penggunaan pembelajaran e-learning secara interaktif. Kemudian dari segi metode pembelajaran yang digunakan itu masih bersifat konvensional. Kemudian dari segi measurement atau pengukurannya di sini adalah tidak ada regulasi baku yang mengatur dosen harus menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning secara interaktif. Adapun gagasan kreatif yang saya tawarkan untuk menyelesaikan isu pembelajaran berbasis e-learning yang masih kurang interaktif di jurusan Fisika di tahun 2022, yaitu dengan melakukan optimalisasi media pembelajaran e-learning secara interaktif di jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Setelah menentukan gagasan kreatif yang saya akan gunakan untuk menanggulangi isu prioritas, saya kemudian membuat kegiatan utama yang akan dilakukan dan outputnya. Jadi di sini saya membuat 4 kegiatan utama.
Yang pertama itu adalah melakukan survei kebutuhan pembelajaran mahasiswa, di mana outputnya nanti itu berupa laporan hasil analisis survei. Kemudian yang kedua, saya membuat bahan ajar berbasis learning secara interaktif, di mana outputnya nanti itu berupa media pembelajaran mata kuliah fisika dasar. Kemudian yang ketiga, saya membuat video tutorial mengenai cara penggunaan aplikasi penunjang pembuatan media secara interaktif, di mana outputnya nanti itu berupa video tutorial yang akan dipublikasikan di kanal YouTube penulis. Kemudian kegiatan yang terakhir itu adalah melakukan evaluasi pada media pembelajaran yang telah dibuat, di mana nanti outputnya itu berupa laporan hasil evaluasi. Untuk kegiatan 1, yaitu melakukan survei kebutuhan pembelajaran mahasiswa, adapun subkegiatannya yang pertama itu adalah menentukan indikator survei yang disesuaikan dengan isu yang akan diangkat. Kemudian yang kedua, menentukan target survei, dalam hal ini mahasiswa semester 1 yang terdiri dari 4 kelas. Kemudian yang ketiga, menyiapkan media survei berupa formulir Google Form. Yang keempat, melakukan survei kepada responden, dalam hal ini para mahasiswa semester 1 di jurusan fisika. Kemudian yang kelima, menganalisis hasil survei dengan cara membuat diagram pie dan membuat kesimpulan. Kegiatan kedua yaitu membuat bahan ajar berbasis e-learning secara interaktif. Adapun subkegiatannya yang pertama adalah penyesuaian materi pada RPS dengan media pembelajaran yang akan dibuat. Yang kedua, berkoordinasi dengan tim teaching mata kuliah. Yang ketiga, membuat perencanaan pembuatan bahan ajar dengan cara menyesuaikan dengan materi fisika dasar. Yang keempat, menyusun media pembelajaran e-learning secara interaktif dengan menggunakan aplikasi Powtoon. Kemudian yang kelima, melakukan uji coba pada mahasiswa. Untuk kegiatan ketiga, yaitu membuat video tutorial mengenai cara penggunaan aplikasi penunjang pembuatan media secara interaktif. Adapun subkegiatannya, yang pertama, penentuan tema dan pokok bahasan yang disesuaikan dengan materi yang akan ditampilkan di media. Yang kedua, menyusun alur video mulai dari pembuka sampai dengan penutup. Yang ketiga, melakukan proses editing dengan menggunakan aplikasi Filmora. Yang keempat, mempublikasikan video ke kanal YouTube penulis dengan nama akun Ilmu Ilmuwan. Dan yang kelima, menyebarluaskan melalui beberapa media sosial. Untuk kegiatan keempat, yaitu melakukan evaluasi pada media pembelajaran yang telah dibuat. Adapun subkegiatannya, yang pertama adalah menyiapkan media survei berupa formulir Google Form yang akan diisi oleh pada responden. Yang kedua, melakukan survei dengan cara meminta para responden untuk mengisi kembali formulir Google Form. Kemudian yang ketiga, menganalisis hasil survei dengan cara membuat diagram pie. Kemudian yang keempat, menarik hasil kesimpulan dan membandingkannya dengan hasil survei yang diberikan sebelumnya. Adapun nilai-nilai berakhlak yang memiliki hubungan dengan kegiatan satu ini, yang pertama dari segi berorientasi pada pelayanan, di mana sebagai pelayan publik saya perlu memperhatikan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Jadi saya melakukan survei dengan melihat tingkat kepuasan mahasiswa terhadap media pembelajaran berbasis e-learning yang dibuat oleh para dosen di jurusan Fisika UNM. Dari segi aktualisasi, yang pertama itu adalah tanggung jawab pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah memastikan kejelasan target, keseimbangan antara kebutuhan mahasiswa dan juga kondisi pembelajarannya. Kemudian yang dari segi kompeten, yaitu melakukan survei kepada mahasiswa dengan membuat daftar pertanyaan yang relevan yang dicantumkan pada formulir Google Form yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dari segi harmonis, dalam melakukan survei kepada mahasiswa, saya tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, jadi semuanya mempunyai hak yang sama untuk mengisi formulir Google Form yang sudah saya buat. Kemudian dari segi loyal, saya sebagai ASN harus selalu menjaga nama baik instansi tempat kerja saya dengan tidak membuat pertanyaan di Google Form yang bersifat menyudutkan instansi atau unit kerja. Kemudian dari segi adaptif, yaitu saya kreatif dan inovatif dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi oleh para mahasiswa di formulir Google Form yang dibuat oleh saya sendiri. Kemudian dari segi kolaboratif adalah meminta kolaborasi mahasiswa semester 1 di jurusan Fisika untuk menjadi responden dalam mengisi formulir survei kepuasan terhadap media pembelajaran berbasis e-learning yang dibuat oleh para dosen. Untuk slide ke-13 ini,
yaitu merupakan hubungan antara nilai-nilai berakhlak dengan kegiatan kedua, yaitu membuat bahan ajar berbasis e-learning secara interaktif, di mana pada poin berorientasi pada pelayanan, pada kegiatan ini saya sebagai pelayan publik perlu memperhatikan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa dengan menyusun bahan ajar dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan media pembelajaran yang berkualitas. Kemudian dari segi akuntabel, tanggung jawab pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, kemudian kejelasan target dan acuan, serta integrasi antara dosen dan sumber RPS yang digunakan. Dari segi nilai kompeten, saya memiliki kompetensi yang mumpuni dalam membuat media pembelajaran berbasis e-learning secara interaktif. Kemudian dari segi harmonis, menghargai pendapat para dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan juga dosen mata kuliah fisika dasar mengenai saran dan masukan yang diberikan terkait dengan pembuatan media pembelajaran. Kemudian dari segi nilai loyal, memiliki sifat loyalitas dan konsistensi dalam membuat video tutorial mengenai cara penggunaan aplikasi penunjang pembuatan media secara interaktif sampai video tersebut selesai. Kemudian dari segi nilai adaptif, kreatif dan inovatif dalam membuat video tutorial mengenai cara penggunaan aplikasi penunjang pembuatan media secara interaktif. Kemudian untuk nilai yang terakhir yaitu nilai kolaboratif, bekerja sama dengan dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran untuk meminta saran terkait dengan pembuatan video tutorial mengenai cara penggunaan aplikasi penunjang pembuatan media secara interaktif. Untuk slide ke-16 ini terkait dengan dampak pemecahan isu prioritas. Yang pertama itu adalah para dosen nantinya akan termotivasi untuk membuat media pembelajaran berbasis e-learning secara interaktif. Kemudian yang kedua, para dosen nantinya akan memiliki kompetensi untuk membuat media pembelajaran berbasis e-learning secara interaktif. Yang ketiga, perangkat yang digunakan oleh para dosen akan mendukung sepenuhnya dalam penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning secara interaktif. Yang keempat, beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis e-learning itu bisa diakses dengan mudah. Jadi kondisi setelah isu ditanggulangi itu, dengan adanya penanggulangan terkait isu prioritas tersebut, maka diharapkan nanti transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa itu menjadi lebih maksimal, sehingga mengakibatkan mutu lulusan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, minat dan juga motivasi para mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan juga akan semakin meningkat. Ke-17 yang merupakan slide terakhir di sini itu terkait dengan kendala serta rencana antisipasinya dan juga jadwal pelaksanaan aktualisasi. Jadi misalnya untuk kendalanya di sini yang nomor 1, ketika mahasiswa yang diminta untuk mengisi formulir Google Form yang dijadikan sebagai responden survei jarang yang mengisi formulir Google Form tersebut, maka rencana antisipasinya itu adalah memantau dan mengarahkan para responden untuk mengisi formulir Google Form tersebut dengan cara memberikan pengarahan di kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kapasitas ukuran video hasil ekspor dari aplikasi Puntun cukup besar, sehingga apabila orang yang mau mendownloadnya itu dari kanal YouTube akan memilih versi resolusi terendah untuk menghemat kuota internet mereka. Jadi solusinya atau rencana antisipasinya itu adalah melakukan kompres ukuran video dengan aplikasi video compressor sebelum di-download di kanal YouTube penulis agar ukuran video itu tidak terlalu besar. Kemudian kendala yang ketiga yaitu para responden ketika mengisi formulir Google Form, maka bisa saja mereka memilih jawaban karena terpaksa atau karena takut memberikan penilaian buruk terhadap media pembelajaran dosennya. Maka rencana antisipasinya yaitu memberikan arahan kepada para responden bahwa mereka harus memilih jawaban sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar ada perbaikan dalam pembuatan media pembelajaran yang dibuat oleh para dosen di jurusan fisika ke depannya. Kemudian adapun jadwal pelaksanaan aktualisasi di sini, yang pertama untuk kegiatan pertama yaitu melakukan survei kebutuhan pembelajaran mahasiswa, jadwalnya itu dari tanggal 21 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2022. Untuk kegiatan kedua, pembuatan bahan ajar e-learning secara interaktif, itu mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 11 November. Kegiatan ketiga, membuat video tutorial mengenai cara penggunaan aplikasi penunjang pembuatan media pembelajaran, itu dimulai tanggal 14 November sampai dengan 25 November. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir, yang keempat, yaitu melakukan evaluasi pada media pembelajaran yang telah dibuat, itu dimulai tanggal 28 November sampai dengan tanggal 1 Desember, seperti itu.